Assalamualaikum, hai adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Math kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap objek geometri dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, segitiga ABC direfleksikan terhadap garis K. Bagaimana dengan bayangan titik ABC ini? Nah, perhatikan titik A kita refleksikan terhadap garis K. Nah, jarak antara A ke garis K ini berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti bayangan dari A juga berjarak 7 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titik A ada di sini. Ini sebagai A aksen atau bayangan A. Nah, bagaimana dengan B? Titik B berjarak 1 satuan terhadap garis K, maka kita hitung juga 1 satuan, maka titik B berada di sini, 1 satuan. Kemudian titik C, berapa jaraknya terhadap cermin? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Titik C terhadap cermin berjarak 4 satuan, maka bayangan C juga 4 satuan terhadap cermin. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka disinilah titik C bayangannya. Nah, kita buat segitiganya. Nah, ini adalah segitiga ABC, bayangan dari segitiga ABC. Jadi segitiga ABC dicerminkan terhadap garis K menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat refleksi. Perhatikan gambar berikut ini. Sifat yang pertama adalah garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya akan tegak lurus dengan cermin. Nah, misalnya garis K ini sebagai cermin. Garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya, yaitu titik A dan A aksen, ini kita hubungkan membentuk garis lurus dan akan tegak lurus dengan cermin. Ini ada simbolnya tegak lurus. Kemudian B dengan B aksen, kita tarik garis, maka akan tegak lurus dengan cermin. Ini simbolnya warna hijau. Kemudian C dan C aksen ini kita hubungkan, maka akan tegak lurus dengan cermin K. Ini ada simbolnya tegak lurus. Berikutnya sifat yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak benda ke cermin, titik A ke cermin ini 7 satuan, maka bayangannya pun A aksen berjarak 7 satuan ke cermin. AD sama dengan A aksen D. Kemudian titik B pun juga akan sama dengan B aksennya. B E sama dengan B aksen E.
Sedangkan titik C juga berjarak sama dengan C aksen terhadap cermin, yaitu CF sama dengan C aksen F. Kemudian sifat yang ketiga, bentuk dan ukuran bayangan sama dengan aslinya. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen akan sama dengan segitiga ABC, baik bentuk maupun ukurannya. Kita lanjutkan pada macam-macam refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, titik A 2,1 direfleksikan terhadap sumbu X. Berapa jarak titik A dengan sumbu X? Jarak titik A dengan sumbu X ini adalah satu satuan atau satu kotak. Maka jarak bayangan titik A pun juga satu satuan. Maka letaknya di sini, kita tarik garis. Letaknya di sini, yaitu A aksen 2,-1. Titik A 2,1 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen 2,-1. Contoh yang kedua, misalnya titik B adalah -3,-3 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ini jarak antara titik B dengan sumbu X adalah 3 satuan. Maka bayangan B juga jaraknya 3 satuan dari sumbu X, yaitu di sini. Kita tuliskan B aksen sama dengan -3,3. Titik B -3,3 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan B aksen -3,3. Jadi, berdasarkan contoh ini, maka dapat disimpulkan bahwa jika A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen X, Y. Kita lanjutkan refleksi yang kedua, yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Misalnya titik A-1,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah, nah ini jarak titik A terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y yang vertikal, jaraknya adalah satu satuan, maka bayangannya pun juga berjarak satu satuan. Kita buat garis satu satuan, maka di sini pun sini adalah letaknya bayangannya. A aksen yaitu 1,-3. Jadi titik A -1,3 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen 1,3. Berikutnya titik B 3,-2 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya berada di titik -3,-2. Nah, ini titik B terhadap sumbu Y ada 3 satuan, maka jarak bayangannya terhadap sumbu Y pun juga 3 satuan. Maka disinilah B aksennya. Titik B 3,-2 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan B aksen yaitu 3,-2. Jadi dari kedua contoh ini dapat disimpulkan bahwa
Titik E, Y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan min E, Y. Yang ketiga, refleksi terhadap titik asal O 0,0. Perhatikan gambar berikut. Misalnya titik A adalah 1,2 direfleksikan terhadap titik O 0,0. Ini kita tarik garis. Nah, ini adalah dua satuan. Miring ya, dua satuan. Maka bayangannya A aksennya terletak di sini. Nah, ini adalah A aksen, yaitu min 1, min 2. Nah, angkanya sama, tetapi berbeda tanda negatifnya. Titik A 1,2 dan bayangannya min 1, min 2. Titik B min 2,3 direfleksikan terhadap titik O 0,0. Nah, menghasilkan bayangan B aksennya di titik 2, min 3. Awalnya min 2,3, bayangannya 2, min 3. Titik A 1,2 direfleksikan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan A aksen min 1, min 2. Dari positif-positif menjadi negatif-negatif. Titik B min 2,3 direfleksikan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan B aksen 2, min 3. Negatif 2, bayangannya 2. Kemudian 3, bayangannya min 3. Nah, jadi dari kedua contoh ini maka dapat disimpulkan bahwa titik E, Y direfleksikan terhadap titik 0,0 menghasilkan bayangan min X, min Y. Kita lanjutkan. Yang keempat yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya, titik A, E, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen Y, E. Jadi kebalikannya, jika E, Y maka bayangannya adalah Y, E. Contoh, tentukan bayangan dari titik 5, min 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan E. Jawab, titik 5, min 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan min 3,5. Jadi tukar tempat ya, Y menjadi X menjadi Y. Yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya, titik A, E, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan A aksen min Y, min X. Contohnya, tentukan bayangan dari titik min 6,2 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Titik min 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Jawab, kita tulis titik min 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan min Y. Kita tulis berarti min 2,6. Min X berarti min 6.
hasilnya 6. Titik min 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan min 2,6. Yang keenam adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. H ini artinya bilangan ya. Rumusnya A titik X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan 2H dikurangi X, Y. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh, tentukan bayangan dari titik 5,-3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Jadi hanya kita ganti dengan 4, X-nya kita ganti dengan 5, Y-nya kita ganti dengan min 3. Jawab, titik 5,-3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4 menghasilkan bayangan titik-titik, min 3. Y-nya tetap ya, Y-nya min 3. Nah, X-nya berapa? Kita hitung dengan rumus 2H dikurangi E. Kita hitung 2 kali 4 hanya adalah 4 dikurangi 5, X-nya 5. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8, 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Maka bayangannya adalah 3,-3. Jadi titik 5,-3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4 menghasilkan bayangan 3,-3. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Rumusnya A titik A, E, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan bayangan A aksen X, 2K dikurangi Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan bayangan dari titik min 6,4 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3. Jawab. Nah, X-nya adalah min 6, Y-nya 4. Sedangkan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3, ini min 3-nya adalah K. Titik min 6,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 menghasilkan bayangan min 6, titik-titik. X-nya tetap ya, min 6. Nah, sedangkan Y-nya kita hitung dengan rumus 2K dikurangi Y. K-nya adalah min 3, Y-nya adalah 4. Jadi 2 kali min 3 dikurangi 4 sama dengan min 6 dikurangi 4 sama dengan min 10. Jadi kita tuliskan min 6, min 10. Jadi titik min 6,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 menghasilkan bayangan min 4, min 10. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang refleksi transformasi geometri. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang translasi transformasi geometri. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.